Nah, tema hari ini sangat luar biasa. Saya ulangi, tema hari ini sangat luar biasa. Ya, temanya melindungi atau dilindungi. 14 November, oke. Nah, sekarang saya ingin tanya, yang milih tema ini siapa? Bisa nggak diterangkan dulu kenapa? Karena waktu tema ini brosurnya disebar, yang bertanya itu luar biasa banyaknya. Nah, sampai sekarang saya ini belum tahu siapa yang memilih tema ini. Tolong jawab saya. Halo? Yang dari Korak, siapa milih tema ini? Temanya dahsyat sekali. Oh, sudah ngaku. Oh, Gubernur Sulawesi Selatan. Fit, coba Papa ingin tahu, Fit, kenapa kok kamu milih tema yang luar biasa? Ayo sekarang kita dengar, Fit, kenapa milih tema melindungi atau dilindungi? Ya, jadi kemarin itu baca ayat ini, 1 Yohanes 5 ayat 18 itu bunyinya seperti ini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Tuhan melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Oke, terus? Nah, tiba-tiba timbul pertanyaan seperti ini. Sebenarnya gini, dia ngerti kalau yang lahir dari Tuhan itu pasti Tuhan Yesus yang melindungi. Tapi bukankah kita ini juga sebagai orang percaya juga lahir daripada Tuhan, dilahirkan baru dan ada di dalam Tuhan? Apakah kita ini juga punya peran yang sama untuk melindungi, atau kita ini sebagai umat percaya cukup sampai dilindungi aja? Oke. Seperti itu, Bi. Ya, wow. Makanya tema ini muncul. Oke, jadi apa yang Tuhan berikan kepada saudara kita David Alexander Tutu dari Makassar, ternyata saudara dan saya itu nggak hanya dilindungi oleh yang lahir dari Tuhan, tetapi kita pun harus melindungi orang-orang lain. Wow, ini luar biasa. Fit, selama Papa jadi hamba Tuhan hampir 50 tahun ini tema pertama yang saya dapat. Nah, jadi saya ulangi lagi, saudara, selama saya jadi hamba Tuhan, saya itu belum pernah diminta mengajar dengan tema yang unik tapi luar biasa, melindungi atau dilindungi. Nah, tema ini baru disebar, makasih ya, suara jelas. Tema ini baru disebar kira-kira 5 jam yang lalu. Atau belum, lebih. Kira-kira 7 jam yang lalu tema ini baru disebar. Nah, begitu disebar, langsung yang tanya kepada saya, Koden, itu temanya luar biasa, tema apa? Saya jawab, tunggu, saya belum ketemu siapa yang dapat tema ini. Makasih Eva. Nah, sekarang kita sudah jelas. Terima kasih Fit, ini pewahyuan yang luar biasa. Apalagi tidak kebetulan ini ulang tahun Korak yang pertama. Berarti di mata Tuhan, saudara dan saya dalam anggota komunitas orang-orang rohani, anggota kerajaan surga ini sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan yang selalu melindungi kita. Dan sekarang waktunya saudara dan saya melindungi orang-orang lain yang Tuhan temukan di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Nah, saya bacakan ayatnya. Ini yang didapat oleh saudara David. 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5, 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Tuhan, saudara dan saya dilahirkan dari Tuhan. Terima kasih. Oh, ada yang komen, siapa ini? Coki Percussion, maaf. Ya, kita ini semua lahir dari Tuhan. Nah, kalau kita lahir dari Tuhan, dikatakan 1 Yohanes 5:18, maka kita tidak akan berbuat dosa.
gampang sekali untuk mengerti ini. Kalau kita menanam biji jeruk, pasti tumbuh pohon jeruk. Setelah jadi pohon, maka keluar bunga. Dari bunga keluar calon buah yang masih kecil sampai jadi buah yang masak, pasti buah jeruk. Nggak mungkin kalau kita menanam biji mangga, lalu menuai buah serikaya. Ya nggak mungkin. Kalau saudara dan saya lahir dalam tanda kutip dari perut Tuhan, dilahirkan dari Tuhan, maka kita ini jadi pohon Tuhan. Kalau kita ini pohonnya Tuhan, berarti kita ini juga buahnya berbuah Tuhan. Nah, Tuhan kan tidak berbuat dosa. Ayo kita belajar mengenal firman ini. Setiap orang yang lain, terima kasih Ramon, anak saya dari Nabire, Pak Guru Bahasa Inggris ini ngirim FAYH. Orang yang sudah tergolong keluarga Tuhan, nah ini keluarga ya, karena lahir dari Tuhan, maka kita keluarga Tuhan. Orang yang sudah tergolong keluarga Tuhan, tidak akan membiasakan diri berbuat dosa. Sebab Kristus anak Tuhan melindunginya. Haleluya. Dan iblis tidak dapat menjamahnya. Ini dia. Yang dari Zoom gak ada yang nayangkan Alkitab? Aan tolong jadi host. Bisa ya? Nanti kita lihat berapa terjemahan itu. Lanjut. Ya, dalam bahasa terjemahan baru. Tetapi dia yang lahir dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Haleluya. Saudara, setiap hari kita ini pasti bertemu dengan orang. Setiap hari. Sesepi-sepinya sebuah tempat di mana kita berada, pasti kita akan ketemu orang di situ. Nah, karena saudara dan saya sudah dilahirkan dari Tuhan, dan kita ini dilindungi oleh Kristus Yesus, maka sudah waktunya saudara dan saya itu menjadi pelindung untuk orang-orang lain. Ya, saya ulangi, sudah waktunya kita semua menjadi pelindung untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kita nggak boleh egois. Betul-betul kita dilindungi oleh Tuhan. Mari kita menggunakan kesempatan untuk kita bisa melindungi orang-orang yang lain. Oke? Saya percaya semua kita masih ingat. Suatu hari Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Guru, siapa menurut guru orang yang baik hati itu? Siapa orang yang melakukan hukum Taurat itu? Masih ingat kisah orang Samaria yang baik hati? Lalu mereka mendebat Tuhan Yesus. Oh, berkata begini begitu, pokoknya macam-macam. Tapi dengan sederhana Tuhan Yesus menjawab. Dengarkan perumpamaan ini. Ada seorang, nah ini orang Yahudi saudara, ini orang Yahudi, ya, pergi ke Yerusalem, ya, pergi turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, kata turun di Alkitab memang kalau dari dari Yerusalem ke Yeriko itu turun. Yeriko itu ketinggiannya kira-kira 700 meter di atas permukaan laut. Lalu turun ke Yeriko. Ya, Yeriko itu sekian puluh meter di bawah permukaan laut. Nah, di perjalanan orang ini dirampok. Ya, perhatikan. Di tengah perjalanan orang ini dirampok. Nah, nggak disebutkan siapa perampoknya. Ya. Akhirnya nggak cuma dirampok, dia dipukuli. Luka-luka tubuhnya. Saudara, hal yang menarik. Saya nggak ngerti ya saudara. Serius, sampai hari ini saya belum mengerti secara jelas. Apa motivasi Tuhan Yesus
Yang pertama dia sebut, maka ada orang Lewi dan imam. Perhatikan, orang yang pertama disebut oleh Tuhan Yesus itu orang Lewi dan imam. Aneh, kenapa enggak orang lain? Ya, orang Lewi dan imam yang lewat. Ditulis di kitab Injil Lukas, imam dan orang Lewi ini melihat ada orang Yahudi saudara mereka tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan luka-luka. Tapi aneh saudara, dikatakan Tuhan Yesus mereka cuma lewat saja, hanya melihat, tidak buat apa-apa, lewat. Aneh sekali, imam dan orang Lewi. Ayo masing-masing kita diskusi dan tanya kepada Roh Kudus. Mengapa orang yang pertama lewat tidak disebut si A, si B, si itu, si ini, tapi orang Lewi? Ini betul-betul aneh sekali saudara kalau saya perhatikan. Nah, ini dia bagaimana Tuhan bekerja, menyadarkan setiap kita yang merasa diri imam orang rohani. Ternyata, ada yang bilang tokoh gereja yang diharap ternyata tidak dapat berbuat apa-apa. Ada yang komen di Zoom. Maaf ya saudara. Ternyata kita yang merasa orang-orang rohani itu, maaf, egois. Ini templakan yang luar biasa. Ini peringatan buat kita semua. Ya, peringatan buat kita. Maka itu kita tidak boleh merasa bangga kalau kita hamba Tuhan. Kita nggak boleh merasa bangga kalau kita ini pelayan Tuhan. Kita nggak boleh merasa hebat kalau kita ini bisa khotbah, pendoa, dan semuanya. Kisah orang Samaria baik hati ini adalah peringatan buat kita. Bahwa yang dilihat oleh Tuhan Yesus bukan pengalaman kita yang sudah sekian puluh tahun menjadi orang hebat, orang rohani, orang percaya, bukan. Tapi yang Tuhan tanya dari kita, berapa banyak saudara dan saya, sejak kita memutuskan menjadi anak Tuhan, Tuhan melindungi kita dengan cara yang hebat sekali. Tuhan menjagai kita, sehingga kita masih ada sampai hari ini. Lalu pertanyaan Tuhan, kapan kita melindungi orang-orang lain? Apalagi orang-orang sedang menderita, orang-orang sedang sakit, orang-orang sedang kelaparan. Kapan kita melindungi mereka? Setelah itu Tuhan Yesus berkata, maka lewat orang Samaria. Nah, Tuhan Yesus itu memberikan anekdot. Artinya sebuah kisah yang menemplak habis-habisan. Nah, lalu kalau dalam cerita skenario, ada orang pembuat cerita skenario, ini peranan antagonis yang bertolak belakang. Kenapa orang Samaria? Kenapa enggak orang Palestina misalnya? Atau orang siapa? Dulu memang belum ada Palestina itu. Nah, kita tahu dalam sejarah Yahudi, orang Samaria itu enggak pernah akur dengan orang Yahudi. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, pernah bertemu seorang perempuan Samaria di pinggir sumur itu. Yohanes pasal yang keempat. Lalu orang perempuan ini berkata, loh, kamu itu orang Yahudi loh. Kok kamu mau-maunya minta minum pada orang Samaria? Kan orang Samaria gak pernah akur dengan orang Yahudi. Terus Tuhan Yesus jawab begini, hei perempuan, kalau kamu tahu kamu itu bicara dengan siapa, pasti kamu akan minta air daripada aku. Wih, Tuhan Yesus tegas sekali soal itu. Oke, saya nggak bahas dulu soal itu.
Nah, jadi yang diberikan contoh orang kedua yang lewat di jalan yang sama yang orang Lewi dan imam tadi lewat. Jalan yang sama loh. Dan orang Lewi dan imam melihat orang yang dirampok luka-luka tergeletak di pinggir jalan. Lalu nggak buat apa-apa. Nah, yang kedua ini orang Samaria. Luar biasa Tuhan. Yang jelas bermusuhan dengan orang Yahudi. Tuhan Yesus berkata, orang Samaria ini nolongin musuhnya. Catat, nolongin musuhnya. Wih, ini luar biasa saudara. Dan gak cuma nolongin. Orang Samaria ini rela. Dia yang jalan kaki. Tadinya kan dia naik keledai. Dia yang jalan kaki. Lalu orang Yahudi yang dirampok ini sampai luka-luka dinaikkan keledainya. Saudara bisa bayangkan pada zaman itu gurun pasir sampai hari ini jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu masih tandus. Nggak ada pohon satupun, apalagi warung es, maaf istilah saya, nggak ada. Saudara, terus, terima kasih An. Coba carikan Lukas An, yang orang Samaria bayati Lukas 10 kalau nggak salah atau Lukas 16, maaf ya. Nah, saudara. Terus gak cuma itu. Orang Samaria ini mencarikan penginapan. Wih, luar biasa mencarikan penginapan. Nah, saudara, begitu orang ini dapat penginapan, terus dia terima kasih mulai ayat 25 ya. Oke, saya baca aja ya, Lukas 10, 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Enggak enak sekali mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mencobai lo, ngetes. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, ini ahli Taurat ya pasti tahu dong apa isinya hukum Taurat. Jawab orang itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ngotot, gak terima. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Wih, sombong betul. Masa dia nggak tahu siapa sesamanya manusia itu? Wih, sadis sekali saudara. Maaf. Maka itu jangan ada roh ahli Taurat, roh Farisi di hidup kita di akhir zaman ini. Gereja begitu egois di zaman yang susah ini. Maaf. Masa nggak tahu siapa sesama kita manusia? Maka itu kalau saudara dan saya hanya sadar, hanya ingat ya bahwa kita ini sudah dilindungi oleh Tuhan. Saya ulangi, kita sudah dilindungi oleh Tuhan. Jangan lupa, maka kita harus melindungi orang lain. Jangan lupa. Nah, untuk kita bisa melindungi orang lain, seperti tema yang kita pelajari hari ini, maka saudara dan saya harus tahu siapa sesama manusia itu. Karena kalau kita tidak tahu siapa sesama manusia itu, ya otomatis kita nggak tahu siapa yang harus kita lindungi. Maaf, di negara-negara barat, saudara, sampai hari ini, ya, thanks Brian, see you, ya. Di negara-negara barat, bahkan di Indonesia sudah mulai, maaf ya saudara, nggak salah, cinta binatang itu nggak salah. Oh, terima kasih Sarbin, protect and to be protected. Thank you. Ini temanya dalam bahasa Inggris. Nah, di negara-negara barat juga sekarang di Indonesia sudah mulai. Oh, terima kasih Paulus, ya. Apa? Mereka sayang binatang.
sayang anjing, sayang kucing. Saudara, berapa kali, ya ini di Amerika, di Indonesia pasti nggak bisa. Ya berapa kali ini kami naik pesawat di Amerika, itu orang-orang bawa kucing, ya ada tempatnya khusus, bawa anjing, dan mereka diperlakukan seperti anaknya sendiri, saudara. Bahkan ada berapa kejadian cukup banyak di Amerika ini, ketika orang kaya ini nggak punya anak atau nggak mau ngakui anaknya, dan sebelum mereka meninggal mereka membuat surat warisan, surat wasiat. Unik saudara, di Amerika ini ada, di Eropa juga ada. Anjingnya dan kucingnya dapat warisan dari orang tua angkat ini. Wah, ya akhirnya oleh negara nggak mungkin kucing dan anjing itu pakai uangnya orang-orang itu. Maka oleh negara warisan orang kaya ini dipakai untuk membentuk yayasan-yayasan yang melindungi para binatang peliharaan itu. Waduh, luar biasa itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang itu begitu sayang binatang peliharaannya sampai diberi nama marganya. Ya, peri kebinatangan, ya. Diberi nama marganya. Sampai kayak begitu. Dan itu ada aktanya, saudara. Karena apa? Jangan disalahkan. Karena anaknya sendiri, suaminya sendiri, atau istrinya sendiri, atau orang tuanya nggak bisa sayang. Karena kejahatan atau kenakalan, kekurang ajaran yang dilakukan itu. Maka itu mereka lebih sayang binatang. Maka itu coba kembalian ke ayat ini. Jadi ahli Taurat ini tanya, siapa sesama manusia itu? Kalau saudara ke San Francisco, saya lupa ada satu tempat di tengah kota San Francisco. Di tengah kota. Berarti tanah itu mahal. Saudara, di situ sudah dipakai nggak tahu berapa puluh tahun. Mungkin 100 tahunan. Apa itu? Kuburan para binatang yang disayangi manusia. Wih, pertama kali saya tahu itu saya kaget tahun 81. Waktu saya pertama kali ke San Francisco, diberitahu oleh yang ngajak saya, itu loh, itu kuburan binatang. Hah? Masa binatang ada kuburan? Betul ternyata. Di situ dikubur burung, kucing, anjing yang betul-betul disayang oleh orang, manusia yang memelihara dia. Ada kuburannya khusus dan bayar, nggak gratis. Kota Colma di San Francisco. Terima kasih Sarbin, hebat sekali nih Sarbin ini, ya. Nah, bayangkan sudah sampai segitunya. Oke, saya baca lagi ayat yang ke 29, Lukas 10. 29, ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia itu? Wih, saudara, ini pertanyaan kurang ajar betul. Masa dia nggak tahu siapa sesama manusianya itu? Nah, maka itu saya tadi memberikan contoh-contoh ketika manusia-manusia itu menyakiti, ketika manusia-manusia itu menfitnah, menipu, maka orang lupa sesama manusianya dan larinya kepada binatang. Memang ada psikolog di New York, saya lupa siapa namanya, itu membuat tes. Ya, saya lupa istilah ilmu jiwanya. Ya, tekanan hidup itu lebih berat yang mana? Waktu manusia kumpul manusia dengan manusia kumpul binatang. Saya pikir ini psikiater, psikolog ini nganggur, tapi betul penelitiannya. Maka itu di negara-negara barat banyak orang gak mau menikah, gak mau punya keluarga. Karena bikin stres. Jadi ternyata waktu orang-orang itu kumpul anjing, kumpul kucing, itu stresnya rendah sekali. Tapi kalau kumpul orang, aduh, tiap hari tegangan tinggi terus.
Stresnya lebih berat, lebih banyak. Saudara, human brain apa itu? Gone be apa itu Sarbin ya. Nah, maka itu ini pekerjaan setan. Akhirnya manusia jadi egois. Nggak mau ngurus yang lain. Karena konsep sesama manusia sudah tidak ada lagi. Maka itu akhir-akhir ini saudara, orang membunuh orang kok enak sekali ya. Aduh, sedih sekali loh melihat keadaan ini. Pernah dengar berita yang terakhir berapa waktu yang lalu? Gara-gara sebatang rokok bisa bunuh-bunuhan. Gara-gara minta uang 100.000 nggak didapat, bunuh-bunuhan. Aduh, menyedihkan sekali. Betul kata Paulus di dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Coba bukakan dulu sebelum kita lanjut ke Lukas 10. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Tuhan tolong kami. Maka itu tema hari ini sangat luar biasa. Kita ini melindungi atau dilindungi. Dilindungi atau melindungi. Sama dibolak-balik. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Lihat judulnya. Tidak ada satupun manusia selain Paulus yang pernah menulis keadaan manusia pada akhir zaman. Ngeri ya? Hanya Paulus satu-satunya orang yang menulis keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat 1, 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir sekarang ini akan datang masa yang sukar. Datang masa yang sukar. Masa yang sulit, masa yang berat. Lalu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ngeri betul Sarbin. Manusia akan mencintai diri sendiri. Dalam terjemahan yang benar, itu bukan cuma egois, tapi narsis. Manusia memuja dirinya. Jadi kata narsis itu dari bahasa Yunani. Ada salah seorang anak dewa, saya lupa siapa namanya dewa itu. Nah, narsis ini memang cantik. Wih, sudahlah, kecantikannya itu membuat banyak orang tergila-gila. Nah, karena kecantikannya itu dan dia dipuji-puji hampir semua dewa-dewi, bahkan umat manusia pun memuji dia karena saking cantiknya. Saudara, namanya narsis. Saya lupa spelling tepatnya, mitos Yunani, narkisos. Oke, versi bahasa Latin. Sarbin, kamu itu pintar sekali. Bisa mengeluarkan semuanya itu. Oh, narkisos ya. Nah, saudara, karena begitu orang mengagumi kemolekannya, kecantikannya. Sampai dia itu sayang dan takut untuk menikah. Dengar baik-baik. Hah? Kenapa sampai ada orang takut menikah? Karena terlalu dikagumi dan dipuja-puja si narsis ini. Maka diambil putusan. Kalau gitu aku tidak mau menikah dengan siapapun. Supaya kecantikanku, kemolekanku hanya milikku sendiri. Tidak dimiliki orang lain. Wih, waktu saya baca kisah narsis ini. Kejam sekali orang itu. Nah, Paulus menggunakan si narsis itu untuk manusia pada akhir zaman. Ngeri, saudara. Nah, karena narsis itu hanya memuja dirinya sendiri, hanya cinta kepada dirinya sendiri, maka si narsis itu gak pernah ingat orang lain. Masa bodoh dengan orang-orang di sekitarnya. Karena dia hanya memuja diri sendiri. Bayangkan sampai ada satu pribadi yang gak mau menikah karena terlalu sadar bahwa dia terlalu cantik, terlalu hebat. Dan dia gak mau kecantikannya dimiliki orang lain. Waduh, ngeri. Dan itu yang dipakai oleh Paulus di ayat 2. Manusia pada akhir zaman. Narsis. Egois, gak peduli orang lain.
tidak tahu siapa sesamanya itu, maka itu membunuh orang itu enak. Lihat contoh sekarang. Saya nggak tahu sampai hari ini, saudara. Saya itu percaya betul COVID-19 itu buatan orang. Satu kelompok, saya nggak tahu siapa, ini belum dibongkar. Saya percaya sebentar lagi Tuhan sendiri akan bongkar. Jahat orang-orang itu. Karena mereka merasakan. Oh, bahasa Jawanya Sarbin, coba ya. Wong bakal podo mung mikir awake dhewe lan karem bondo. Karem itu mencintai harta. Ngeri sekali. Ya, Narcissus versi bahasa Latinnya, ya bahasa Yunaninya Narkisos. Oke, terima kasih Sarbin. Saya lanjutkan. Nah, sekelompok orang ini pasti semua kita pernah dengar. Mereka ingin mengurangi jumlah penduduk bumi. Nah, kalau 7 miliar lebih, bagaimana cara mengurangi? Yaitu tadi, dengan macam-macam bahan kimia, dengan meneliti ini, meneliti itu, supaya orang dikatakan mandul, supaya orang sakit, supaya orang ini jahat sekali. Nah, rupanya mereka salah kejadian dengan virus ini. Akhirnya virus ini nggak bisa dikendalikan. Ya, metode genosida, ingin menghabiskan satu bangsa. Jahat sekali. Nah, terus cari obat-obat, vaksin, dijual. Makin kaya. Lihat berita hari-hari terakhir di Indonesia, kira-kira 2 minggu terakhir. Orang yang jelas-jelas mencari bisnis lewat PCR. Ternyata mereka itu licik, memakai nama orang-orang lain supaya orang ini bebas. Tapi netizen ini luar biasa. Mereka bongkar. Ternyata bukan yang disebut-sebut itu. Ternyata ada kelompok lain lagi. Ngeri sekali. Nah, saudara tolong ya. Saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh narsis. Ingat sesama manusia. Kita ini sudah dilindungi oleh yang lahir dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami murid-murid-Mu. Terima kasih. Tapi saudara dan saya pun harus melindungi orang lain. Dengan apa yang kita terima dari Tuhan, mari kita pakai untuk yang lain. Kita jaga, nggak apa-apa lambas, bisa diikuti lagi nanti. Jelas ya? Masih terus 2 Timotius 3 ayat 2 tadi belum selesai, itu baru satu kalimat. Baru kalimat pertama, narsis. Ya, 2 Timotius 3 ayat 2. Tuhan tolong kami. Ya, Guten Morgen Olin Wigits. Ini papi lagi di rumahnya Iwan dan Vero. Oke. Ikuti tadi, William sempat saksi juga. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan gak cuma cinta diri sendiri, menjadi hamba uang. Karem marang bondo, bahasa Jawa tadi. Uang. Maka itu COVID ini jadi bisnis besar untuk orang-orang narsis tadi. Gak cinta sesamanya. Mencari keuntungan dalam penderitaan orang lain. Tuhan ampuni kami. Mereka membual. Mereka menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan Tuhan. Itu kalimat yang betul. Tidak tahu mengasihi. Nah ini dia. Ayat 3 ya. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka ribut. Suka menjelekkan orang. Ya pantas. Karena ketika akhir zaman ini, orang-orang tidak bisa tahu siapa sesamanya, maka otomatis mereka hanya mengasihi diri sendiri. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Sedih sekali. Suka mengkhianat, aduh lengkaplah.
Ini kondisi manusia akhir zaman, saudara. Ketika kita tidak tahu siapa sesama kita, maka itu Tuhan Yesus heran. Kamu itu ahli Taurat, ngerti firman, kok bisa tanya siapa guru sesama manusia itu? Padahal di sekitar kita begitu banyak orang yang perlu kita lindungi, kita perlu jaga. Tadi malam saudara, sudah lewat jam 1. Nah, saya di Amerika masih siang. Tiba-tiba ada telepon. Dan berkali-kali saya lagi jauh dari handphone saya. Akhirnya saya terima. Saya kaget. Nah, saya pernah ketemu seseorang. Ya, anak muda. Umurnya hampir 17 tahun. Tahun yang lalu. Nah, dari mana saya bisa kenal orang ini? Nah, ada cucu saya, salah satu cucu saya yang masih SMP. Nah, dia itu lihat iklan di Instagram dia. Nah, ternyata orang ini, anak ini itu menawarkan iPhone. Saya lupa yang seri berapa, saya nggak ingat. Nah, terus cucu saya itu bilang ke mamanya, "Mas, saya itu pengen iPhone yang ini." Mamanya bilang, "Itu kan iPhone lama." "Ya, tapi ada kelebihannya, Ma." Nah, akhirnya mamanya yang kontak, ya. Jadi anak saya yang kontak kepada anak ini yang jual iPhone itu. Nah, ternyata cerita lain lagi. Anak ini papa mamanya cerai. Dia tinggal di satu asrama di daerah Depok. "Oh ya, terus kenapa begitu kamu?" Wah, saudara, akhirnya bukan masalah iPhone. Ternyata cucu saya ini punya beban. Ternyata dia bersahabat dengan anak ini. Karena sesama umur. "Hah? Jadi kamu sesusah itu dalam hidup?" Nah, terus cucu saya itu ingat, "Ma, beritahu Opa Daniel saja." Ringkat cerita, saya dapat itu, ya udah, saya telepon. Saudara, anak itu kaget dia. Pas kebetulan saya ada di Jakarta, di apartemen salah satu anak saya lagi, saya panggil dia datang. Ya ampun, masih belum 17 tahun. Waktu dengar semua cerita itu, aduh, ya udah, kamu panggil papa dengan saya mulai hari ini. Puji Tuhan, saya bisa biayai dia sekolah. Nah, kemarin dia pulang pesta ulang tahun temannya. Nggak tahu keracunan, nggak tahu bagaimana. Dalam perjalanan pulang, dia muntah-muntah, menjerit, merintih karena perutnya sakit. Nah, kebetulan dia tinggal satu kos dengan saudaranya anak saya yang lain. Nah, itu telepon, "Pak, ini di rumah sakit." "Wih, kenapa dia?" "Nah, malam-malam di sana." Ya udah, saya kirim uang yang diperlukan. Saudara, di sekitar kita masih banyak sesama kita yang perlu kita lindungi dalam hidup ini. Puji Tuhan, tadi sore di Indonesia, tadi pagi ini sudah tenang, dia sudah nggak kesakitan lagi. Nah, maka itu kita nggak boleh egois. Jangan menjelekkan orang. Jangan suka mengkhianat, menghakimi orang. Jangan suka nggak mau berdamai. Aduh, ngapain cari ribut dalam zaman yang susah seperti ini. Oke, kembali ke Lukas 10 ayat 30 sekarang. Ayat 30. Terima kasih Bapak untuk tema yang Bapak berikan kepada anakku David ini. Terima kasih, biar ini jadi bagian yang nyata dalam hidup kami. Kami sudah Tuhan lindungi. Ini waktunya kami melindungi orang lain. Ayat 30-an. Lukas 10 ayat 30. Ya, jadi kan tadi ahli Taurat tanya, "Guru, kalau gitu siapa sesama manusia itu? Sesamaku manusia itu siapa?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Lihat tuh, setengah mati.
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam loh saudara. Ia melihat orang itu. Tetapi melewatinya dari seberang jalan. Imam. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi. Sama imam. Datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang yang dirampok setengah mati itu. Ia melewatinya juga. Dari seberang jalan. Lewat. Imam dan orang Lewi. Aduh Tuhan. Saya mau membaca membaca dengan mudah. Kiriman Sarbit. Ya. Jawab Yesus kepadanya, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu ia dihadang perampok-perampok. Mereka merampoknya, membuka pakaiannya dan memukulnya. Kemudian mereka pergi dan meninggalkannya dalam keadaan hampir mati. Kebetulan seorang imam Yahudi lewat di sana. Ketika ia melihat orang yang luka itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Begitu juga seorang Lewi. Ketika sampai di tempat itu dan melihat korban rampokan itu, ia pergi ke seberang jalan. Nah ini ada terjemahan beda. Meninggalkannya. Kemudian seorang Samaria datang menuju tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia merasa kasihan kepadanya. Oke, saya kembali ke terjemahan baru. Ayat 34. Ayat 33, makasih An. Lalu datang seorang Samaria. Nah ini musuhan. Orang Samaria dan orang Yahudi itu gak pernah akur. Sejak kematian Salomo. Kerajaan itu pecah. Saudara. Nah sejak itu kebencian antara mereka luar biasa. Terima kasih. Anak saya dari Biak. Betul. Matius 25 ayat 40. Apa yang kita buat untuk sesama. Sebenarnya kita lakukan juga untuk Tuhan Yesus. Amin. Salaman. Nah ini Tuhan kita. Tuhan ampuni kami. Bagaimana musuh bisa menolong yang dimusuhi? Lagi sekali tema kita. Melindungi atau dilindungi? Dilindungi atau melindungi? Nah ini contoh yang luar biasa. Musuh. Maka itu saya selalu marah kepada anak-anak saya. Kalau nggak mau berdamai dengan semua orang. Saya akan marah keras kepada anak-anak saya kalau dendam. Saya akan marah kepada anak-anak saya kalau mereka mengucilkan, nggak bisa terima sesamanya. Sedih saudara. Jangan sombong siapa kita. Kalau saudara tanya kepada saya, kenapa saya itu mudah menolong orang? Ya saya ini kan bajingan. Saya ini kan penjahat. Tapi Tuhan Yesus angkat saya luar biasa. Bapa di surga mengampuni, menyucikan. Dan gak cuma itu, dia menganugerahi saya bukan cuma keselamatan. Betapa saya bersyukur, cuma lulusan SMA. Tapi Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa. Itu mengagumkan sekali. Jadi kalau ada orang tanya kepada saya, kenapa sih Pak Daniel Alexander itu begitu mudah, begitu murah hati nolong orang. Bahkan orang banyak tahu. Ya walaupun gak banyak, tapi ada. Saya ditipu orang. Orang saya tolong berbuat jahat kepada saya. Banyak orang yang tahu. Tapi saya akan tetap mencari sesama saya manusia. Setelah saya dilindungi oleh Tuhan Yesus yang lahir dari Tuhan. Maka saya harus melindungi banyak orang. Ini anak saya dari Jerman. Ya, Pak. Maaf. Olin sekarang banyak belajar buat mengampuni. Karena Papa di surga juga mengampuni Olin. Betul. Jangan kejam, jangan jahat, saudara. Maka itu kepada anak-anak saya yang berapa saat ini saya marah keras, saya sampai bentak, saya sampai teriak. Ampuni, maafkan Papa. Tapi itu karena tema ini. Betul Olin, luar biasa. Maka itu Tuhan berkati kamu luar biasa ya. Sampai papi kagum, kamu bisa beli mobil Tesla. Woi, hebat. Saudara, ayo ampuni, ayo berdamai. Mungkin orang itu salah. Mungkin saya berkata. Tetap bukan hak kita untuk menghakimi kesalahan dia. Biar urusan dengan Tuhan. Selama kita bisa melindungi seseorang, ayo kita lindungi orang itu. Jangan sok jadi hakim.
Jangan sok jadi ahli Taurat, imam Farisi akhir zaman ini yang suka nunjuk dan cari salahnya orang. Stop. Lagi sekali kepada anak-anak saya yang dalam minggu-minggu terakhir saya marah betul. Ampuni Papa, maafkan Papa. Tapi tema ini, Papa bersyukur kalian ada kita belajar dengan tema ini. Luar biasa. Jadi kalau saya berbuat baik pada orang-orang, ya karena saya tahu siapa saya. Lalu diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan seperti ini. Puji Tuhan. Lanjut. Lalu apa yang dibuat oleh orang Samaria ini? Ya. Ayat 34. Ia pergi, maaf 33 ya, 33 saya baca lagi. Ada kalimat penting. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya. Musuh loh ini. Musuh ketemu musuhnya. Padahal tadi imam dan orang Lewi bukan musuh. Imam hamba Tuhan malah minggir. Tapi ini musuh ketemu musuhnya. Ia pergi kepadanya. Lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Itu obat zaman itu. Mahal. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Nah, maka itu saya katakan tadi. Dia rela jalan kaki. Orang yang dirampok ini dinaikkan ke keledainya. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wih, luar biasa. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Mahal, saudara. Ada yang bisa tahu nggak? Kalau dipakai uang rupiah sekarang 2 dinar ini berapa ya? Zaman itu mahal. Tolong kalau ada yang tahu boleh ditulis di Facebook, Instagram atau saya ulangi. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Jadi semalam ya. Berarti semalam orang yang musuhan ini, musuhnya melindungi musuhnya. Berarti semalam itu dia merawat orang yang dirampok hampir mati itu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan 2 dinar ini lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wih, luar biasa. Ada yang sudah tahu 2 dinar itu berapa? Kalau dihitung zaman sekarang, oh ini sudah dihitung. 2 dinar itu nilai sekarang 93.846 rupiah. Ya, terima kasih Sarpin. Nah, ini uang yang zaman sekarang. Ya, saudara perhatikan. Enggak cuma merawat, besoknya dia tinggalkan uang. Enggak cuma ninggalkan uang, malah dia berkata kepada pemilik penginapan itu, kalau kurang, selesaikan dulu, nanti aku balik, aku bayar kepada kamu. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ketiga orang itu, imam, Lewi, dan orang Samaria. Jawab ahli Taurat itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepada mereka, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, ayo kita serius, kita bertobat di akhir zaman ini. Oh, ada tambahan. Sementara 1 dinar Bahrain setara dengan 30 ribuan per April 2000. Oke. Sedangkan dinar Yordania setara dengan 20 ribuan per April 21. Baik. Mungkin pakai zaman dulu yang perjanjian lama, Sarbin. Ya. Karena beda dinarnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya, oh ini dari Biak, ya Soleman, 1 dinar itu sekitar 49 ribu. Oke, ya betul tadi yang ditulis Sarbi. Pertanyaannya saudara,
siapa yang saudara pernah perlakukan sebagai sesamamu manusia sejak Januari 2021. Oh, ada tambahan ini. Anak saya Hasan dari Bandung. Dalam era Yesus, 1 dinar setara dengan upah pegawai 1 hari. Oh, begitu ya? Ya. Jadi kalau 2 dinar berarti upah buruh 2 hari. Oke. Nah, Tuhan tidak tanya kepada saudara dan kepada saya, Daniel, kamu sehari doa berapa jam? Daniel, kamu hafal ayat Alkitab berapa ratus atau berapa ribu? Daniel, kamu puasa sebulan berapa hari? Daniel, berapa persembahanmu untuk gereja? Perpuluhanmu rajin atau tidak? Sama sekali Tuhan tidak pernah menanyakan hal-hal itu. Tapi dengan tema hari ini 1 Yohanes 5:18. Pertanyaan Tuhan, apa yang kita buat sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai hari ini di Indonesia tanggal 14 November 2021. Berarti masih ada 1 bulan setengah tahun ini kita jalani. Sudah berapa banyak sesama manusia yang kita lindungi ketika mereka diancam, mereka dalam bahaya, dan semuanya. Roh Kudus tolong kami. Ayo hari ini selesai ibadah minggu ini. Kami di Amerika masih Sabtu malam. Ayo mulai hari ini semua kita selesai ibadah minggu ini. Kita cari sesama kita yang dalam tanda kutip sedang dirampok habis-habisan dan hampir mati. Ayo kita cari sesama kita manusia itu untuk kita lindungi. Siapa ingat bulan yang lalu, ya sisa 47 hari lagi menuju ke tanggal 1 Januari 2022. Siapa ingat bulan September yang lalu ada foto viral itu di Kalimantan, saudara. Ada seorang pekerja penebang kayu kecemplung di satu kolam lumpur dan gak bisa keluar. Gak tahu bagaimana ada orang yang kebetulan lewat bawa kamera dan difoto. Ternyata yang nolong orang hutan. Dan gara-gara perbuatan si orang yang kecemplung kolam itu, habitat orang hutan rusak, hutannya dihabiskan. Loh, aduh, dalam foto itu kalau ada yang bisa nayangkan, bisa tolong itu. Dalam adegan foto itu, saudara, ternyata orang hutan ini yang nolong orang yang merusak rumah mereka. Satu tangan pegangan pohon besar, si orang hutan tangan satu terulur ke lumpur, kolam lumpur itu untuk menarik si penebang kayu itu. Oh, ada komen ini di Instagram saya, pencerahan luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh narsis, tapi kita harus jadi orang Samara yang baik hati. Puji Tuhan. Harusnya begitu dalam hidup kita. Oh, terima kasih. Nah, ini karena anak saya ini orang Kalimantan. Oh ya, biar ntar papa lagi mau tunjukkan kepada yang di Zoom, di Instagram dan di Facebook sebentar ya. Tulisannya bagus, momen menyentuh hati. Orangutan tawarkan bantuan kepada manusia. Yang jelas manusia itu yang merusak habitatnya. Wih, lihat itu. Oh, komen dari Instagram, perintah Yesus untuk kita jadi pelindung orang-orang lemah dan tertindas, luar biasa. Betul. Kalau menolong orang yang suka minum-minuman, bagaimana caranya? Terima kasih. Langsung kasih yang keras. Kalau dia nggak mau bertobat supaya cepat pulang, berangkat ke surga daripada bikin repot keluarganya. Maaf saya berkata kasar. Ya, orang yang suka minum suruh bertobat. Ya. Daripada merusak
kehidupan orang lain. Terima kasih An. Ya, foto yang luar biasa ini. Ya, oke. Nah, jadi saudara, sesama kita itu ya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Ayo, hari ini kita berubah dalam hidup kita untuk selalu mencari siapa sesama kita dalam hidup. Ayat yang terakhir saudara, Galatia 6 ayat 2. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mampukan kami untuk tidak egois dan tidak narsis mulai hari ini. Galatia 6 ayat 2. Terima kasih An, berapa terjemahannya Papa mau baca. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. AYT, saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus. Terjemahan lama, bertolong-tolonganlah menanggung beban sama sendiri. Maka demikianlah kamu menggenapkan hukum Kristus. PIS, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Saya harap, maaf, kalau ada yang belajar sekarang bersama-sama, maaf, tapi saudara adalah orang malas, maaf. Jangan gunakan kebenaran yang kita dengar hari ini untuk saudara para pemalas memanfaatkan firman ini untuk memaksa saudaramu untuk menolong dirimu. Maaf saya berkata, karena ada saja orang-orang pemalas itu selalu minta bantuan orang lain, tidak mau kerja padahal dia mampu. Maafkan saya. Jadi yang ikut belajar tapi saudara orang malas, jangan saudara memakai firman ini untuk mengancam kepada orang-orang yang saudara memaksa orang itu menolong saudara. Itu salah besar. Hidayah, maafkan saya. TSI, oh belum selesai An. Papa belum baca yang terjemahan sederhana Indonesia. TSI. Hendaklah setiap kita saling tolong menolong untuk meringankan beban saudara-saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang diberikan oleh Kristus. Oh, bahasa Inggrisnya terjemahan apa? NIV. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Sama. Ayo, FIYH. Ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara mentaati perintah Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Bergotong royong budaya kita sejak nenek moyang. Betul sekali itu Papi. Jangan hilangkan budaya gotong royong ini. Amin. Betul. Nah inilah hukum Kristus yang kita harus genapi dalam hidup kita. Ada apa-apa kita saling berbagi. Ya. Oke. Ini anak saya yang baru pulang dari Nabire. Karena dia pertama kali tinggal di Nabire ya. Saya baca. Jadi berkaca diri. Makasih Papa. Apa yang dihidupi oleh Papa mengingatkan tentang pembelajaran dari Injil Lukas. Yesus datang untuk mendirikan His New Kingdom. Dengan kerajaan yang baru. Dengan kingdom's value. Dengan nilai-nilai kerajaan yang Papa khotbahkan saat ini. Puji Tuhan. Ayo kita buat itu dalam hidup ini. Saya ingin ya saudara yang tadi pagi ya tidak sempat ikut yang jam 5 WIB ya, ada di Zoom-nya PD Tulus juga, ada di Instagram saya, Facebook saya. Saudara buka. Aduh, ada kesaksian yang luar biasa. Ketika Tuhan pakai kami untuk melindungi, untuk menolong satu keluarga
yang tercerai-berai karena perbuatan setan di keluarga itu. Sekian belas tahun keluarga ini nggak bertemu. Tuhan pertemukan luar biasa. Tadi yang hadir hampir semua ikut menangis. Saya nggak tahu yang ngikuti via Facebook, Instagram, dan Zoom. Kesaksian yang hebat. Begitu tadi saudara sebelum mulai lihat ada saya dipeluk seseorang. Itu anak yang Tuhan tolong. Ada yang komen, puji Tuhan. Saya termotivasi untuk menjadi orang yang berdampak, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan minta, yang Tuhan cari dari kita. Bertolong-tolonganlah menanggung beban sesama kita. Saling menjaga, saling melindungi. Kalau ada di antara kita yang belajar sekarang ini dan bisa mengubah tema ini jadi lagu pujian, aduh, luar biasa ini. Saya nggak tahu ini anak-anak saya para pengubah lagu ikut nggak ini ya? Ini kalau digubah tema ini, melindungi atau dilindungi, dilindungi atau melindungi. Dunia sembuh, dunia pulih. Nggak akan ada lagi perang, nggak ada lagi. Semuanya hidup dalam damai. Papa, Engkau hadir ke dunia lewat kami. Kami siap menjadi wakilmu. Kami siap untuk tidak membenci satu dengan yang lain. Untuk tidak menjatuhkan, untuk tidak menjelekkan. Untuk tidak menghina, untuk tidak menuntut. Ampuni kami Tuhan. Betul, kita harus jadi orang yang berdampak positif buat orang di sekitar kita. Sungguh. Heal the world, save the earth. Oke, ini ada lagu ya. Heal the world. Ya. Saya ulangi. Heal the world, save the earth, all become peaceful. Amin. Maafkan saya, maka itu pertama kali ini, pertama kali. Dalam Zoom ini, lalu di tema, saya kan selalu nulis tema kalau di Facebook dan Instagram. Ini pertama kali sejak Korak berdiri setahun yang lalu, kira-kira tanggal 20 atau 21 November 2020, lahirnya di Nabire nama Korak ini. Ini pertama kali saya tulis di Facebook dan Instagram saya judul Ibadah Minggu bersama keluarga orang-orang rohani anggota kerajaan surga. Dan ini ulang tahun pertama. Dan saya menyebut, jangan ada yang marah anak-anak saya, tapi saya harus ngomong. Menjelang bersyukurnya setahun ini Korak, sempat setan menghancurkan kita. Yang gak tahu gak usah tahu. Saya ulangi, menjelang setahun ini Korak dihancurkan oleh si musuh untuk diporak-porandakan. Hanya karena ada beberapa di antara kita tidak melakukan firman. Hampir pecah. Hampir. Tapi puji Tuhan. Dan hari ini gongnya. Hari ini highlightnya. Hari ini jawaban Tuhan untuk doa saya dengan air mata saya. Berapa saat terakhir ini kok bisa begini Tuhan? Setan masuk dari siapa dan dari mana ini? Puji Tuhan hari ini pulih. Karena Korak lahir. Karena Tuhan yang mau untuk kita jadi jawaban buat dunia. Saya harap semua anak-anak saya yang sempat terlibat dalam kekisruhan beberapa saat terakhir ini mendengar. Ayo kita kembali bersatu. Jangan jadi hakim di antara kita. Terima kasih Papa. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Itu yang Tuhan ingin. Ada yang komen dari Tegal ini. Thank you Koden. Firman Tuhan luar biasa ketika disampaikan oleh orang yang sudah praktek. Membawa dampak buat yang belajar jadi ingin dan mau mempraktekkan firman ini. Haleluya. Jangan ada yang sombong di antara kita.
Semua kita ini penjahat, bajingan, pezina, pembunuh. Tapi diangkat oleh yang lahir dari Tuhan itu. Sehingga kita bisa jadi seperti ini. Jangan pelit lagi, jangan egois lagi, jangan narsis lagi. Betul Joko jadi terharu. Joko nggak usah tanya-tanya ya. Pokoknya berapa saat terakhir Joko, aduh hati Koden pedih. Karena setan coba menghancurkan. Tapi puji Tuhan. Ayo kita kembali. Kembali pada panggilan kasih. Ayo kita cari sesama kita. Iya Eva, setahun Korah ini Eva. Puji Tuhan. Jangan lupa kata Korah. Komunitas. Orang-orang percaya anggota kerajaan surga. Orang rohani anggota kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rasanya pengen ngomong lagi terus. Tapi nggak bisa. Ini sekarang di sini jam 9:30. Besok pagi saya take off jam 5:20 pagi. Ini sekarang 9:30. Untuk ke Washington DC. Landing di sana jam 10 kurang 2 menit. Langsung ke gereja ada pelayanan. Nah jangan lupa besok. Nanti malam. Jadi nanti malam yang di Indonesia. WIB 22:30. Kita belajar lagi. WIB ya. Yang Vita jam 23:30. Ya, terima kasih Sarbin. Oke ya, bersyukur kepada Tuhan, dia baik, sangat baik untuk tema ini. Aduh, terima kasih Bapak. Betapa indahnya dunia. Saya akhiri dengan kalimat ini, betapa indahnya dunia. Kalau saudara dan saya kenal siapa sesama kita. Dan begitu kita kenal siapa sesama manusia itu. Maka setelah kita dilindungi, kita harus melindungi orang-orang yang perlu kita lindungi. Orang-orang lemah yang perlu kita tolong dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh anak-anak, Papa senang sekali. Ada damai di antara kita.